Di Piala Dunia nanti tentu kita semua paham kalau negara-negara besar yang berpeluang untuk juara. Brazil, ada Spanyol, ada Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, dan tentu beberapa kejutan mungkin ya dari Denmark atau Inggris sedang krisis di UEFA Nations League. Mereka belum menang dari 4 laga yang sudah dipertandingkan. Mereka sudah kalah 2 kali dan imbang 2 kali. Maka itu selain Halo, selamat siang teman-teman. Salam olahraga dan salam sejahtera tentu buat teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel Depri Saipullah. Siang ini, di hari yang cerah ini, saya akan mengulas laga-laga UEFA Nation League dan laga uji coba. Secara umum saya akan membahas soal sepak bola dunia saat ini yang akan memasuki fase Piala Dunia 2022 ya di Qatar nanti November. Dan saat ini negara-negara peserta Piala Dunia sedang pemanasan ya, dengan pemanasan untuk tampil lebih baik di Piala Dunia nanti. UEFA Nation League ada juga laga uji coba buat negara-negara di Eropa, ada UEFA Nation League. Ini sebenarnya kompetisi tambahan yang boleh disebut hanya membuat pemain kelelahan saja gitu. Ini UEFA seperti IO yang hanya membuat banyak kompetisi di dunia ini gitu. Hanya menambah sibuk pemain. Tapi di sisi lain, UEFA Nations League menjadi ajang uji coba sekaligus tes buat pemain akan kemampuannya, dan tentu ini menjadi showcase atau ajang unjuk diri bagi pemain agar bisa masuk dalam 26 nama terakhir di skuad Piala Dunia nanti. Ya, saat ini yang ingin saya bahas yaitu persaingan menuju ke Piala Dunia. UEFA Nations League dan laga uji coba menjadi ajang untuk pembuktian bagi beberapa pemain agar mereka dipanggil dalam daftar terakhir skuad Piala Dunia. Ajang uji coba dan UEFA Nations League boleh disebut sebagai pamer ya buat para pemain ini. Mereka pantas untuk dipanggil, mereka memang layak untuk dipanggil. Walaupun mungkin pelatih tak bisa memainkan seluruh pemain, tapi bagaimanapun ini kesempatan yang baik bagi pemain untuk unjuk diri. Di Piala Dunia nanti tentu kita semua paham kalau negara-negara besar yang berpeluang untuk juara. Brazil, ada Spanyol, ada Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, dan tentu beberapa kejutan mungkin ya dari Denmark atau... Tapi sejauh ini kita tahu kalau negara-negara favorit paling layak untuk jadi juara karena bukan saja tradisi, tapi mereka memang punya segudang pemain bagus. Brazil contohnya. Tite saat ini memanggil 26 pemain untuk uji coba lawan Ghana, dan juga ada lawan Ghana dan Tunisia ya pada Jumat dan Selasa nanti. Dua laga uji coba ini memang tidak berarti apa-apa buat Brazil, tapi buat pemain tentu sangat berarti karena mereka berebut tempat di posisi inti ya.
paling tidak masuklah ke dalam skuad inti Brazil. Saat ini Brazil adalah tim yang paling lengkap di dunia. Mereka punya segudang pemain yang bagus di semua lini. Bahkan saking banyaknya pemain bagus pun tidak masuk dalam persaingan gitu. Seperti kita ketahui, pelatih nasional Brazil, Tite tidak memanggil 3 Gabriel dari Arsenal, yaitu Gabriel Magalhaes, Gabriel Jesus, dan Gabriel Martinelli. Padahal ketiga pemain ini adalah inti di Arsenal. Brazil lebih suka untuk memanggil Matheus Cunha dari Atletico Madrid, Pedro dari Flamengo, dan Richarlison. Kalau nama terakhir ya wajar lah ya. Memang dia sering masuk skuad timnas Brazil. Tapi Matheus Cunha atau Pedro masih bisa diperdebatkan itu peluang mereka di skuad Brazil gitu. Dan untungnya ini kan bukan final gitu. Gabriel Jesus pun menerima kalau dirinya tidak dipanggil oleh Tite. Maka itu persaingan masih panas hingga menjelang Piala Dunia nanti. Selain Brazil, ada juga Spanyol. Seperti kita ketahui, Spanyol juga tidak memanggil nama-nama besar seperti Ansu Fati, Sergio Ramos, Thiago Alcantara tidak masuk. Tapi ya itu, inilah memang kalau tidak main di UEFA Nations League, pemain-pemain yang dipanggil ini bisa membuktikan diri di pertandingan Liga pada Oktober nanti. Maka itu siapa saja sih pemain-pemain yang pantas dipanggil ke timnas untuk skuad akhir di Piala Dunia nanti? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa persaingan belum selesai. Pemain boleh jumawa, pemain boleh senang dipanggil untuk laga uji coba atau UEFA Nations League. Tapi pemain-pemain yang tidak dipanggil akan tentu termotivasi untuk bangkit lagi. Contohnya Gabriel Jesus. Dia masih memiliki banyak pertandingan dengan Arsenal. Di Oktober ini, Oktober bulan depan, Liga Inggris sangat padat. Selain pertandingan domestik, ada juga pertandingan di antar klub Eropa ya, di Liga Eropa. Ini menyita waktu dan menyita tenaga gitu. Di satu sisi ini kesempatan untuk para pemain untuk unjuk gigi ya. 3 Gabriel dari Arsenal bisa membuktikan bahwa mereka pantas masuk skuad akhir di Piala Dunia nanti. Nama lain yang pantas dipertimbangkan seperti Thiago Alcantara. Dia hanya tidak beruntung tidak dipanggil oleh Spanyol karena dia sedang cedera. Dia juga tidak bisa maksimal dengan Liverpool karena cedera. Tapi kalau dia sudah kembali main dengan Liverpool, saya yakin dia masih memiliki kesempatan ya. Untuk saat ini posisi lini tengah di Spanyol diisi oleh trio Barcelona, Sergio Busquets, Pedri, Gavi, ada Rodri, Manchester City, Koke, Marcos Llorente, dan Carlos Soler dari Valencia. Nah, ini Carlos Soler ini bagus, cuman mungkin bisa saja masih bersaing ya dengan Thiago Alcantara. Yang menarik juga di timnas Inggris. Saat ini Inggris tidak memanggil Jadon Sancho, Marcus Rashford di skuad UEFA Nations League. Inggris sedang krisis di UEFA Nations League. Mereka belum menang dari 4 laga yang sudah dipertandingkan. Mereka sudah kalah 2 kali dan imbang 2 kali. Maka itu selain punya kepentingan untuk memperbaiki penampilan, para pemain ini memang harus bisa membawa Inggris menang gitu.
Untunglah bagi pemain-pemain yang sudah masuk skuad UEFA Nations League. Tapi seperti saya sebut sebelumnya, para pemain yang tidak dipanggil pun masih punya peluang. Jadon Sancho, Marcus Rashford kebetulan merupakan dua pemain yang diandalkan oleh Ten Hag di MU. Marcus Rashford juga sebenarnya harusnya dipanggil, tapi karena dia cedera, dia tidak siap untuk main di UEFA Nations League. Karena itu, Gareth Southgate memanggil pemain lain. Dalam hal ini, dia sudah memanggil pemain baru seperti Ivan Toney ya. Ivan Toney, Tammy Abraham dari Roma. Khusus Ivan Toney ini memang saya berharap dia mendapatkan kesempatan lebih di debutnya ya. Soalnya dia main bagus di Brentford. Bisa menjadi angin segar buat Inggris ya dalam agar tidak hanya bergantung kepada Harry Kane ya. Harry Kane. Sedangkan di lini tengah pun tidak ada Calvin Phillips ya yang masih cedera ya. Dan kemungkinan perannya digantikan oleh Jude Bellingham. Lini tengah Inggris cukup bagus, ada Jude Bellingham, Mason Mount, Declan Rice, dan James Ward-Prowse. Ada juga pemain yang pantas disorot, yaitu Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Dia juga sedang disorot karena penampilan buruknya dengan Liverpool. Liverpool ini sedang disorot karena pertahanan mereka sangat buruk. Tak hanya Arnold, bek Belanda Virgil van Dijk juga sedang disorot karena kemampuan bertahan mereka seperti menurun gitu. Kalau tidak diperbaiki secepatnya, ini bisa mempengaruhi kans mereka ke Piala Dunia nanti. Arnold dan Van Dijk masih dipanggil oleh timnas masing-masing, dan ini jadi harus diperlihatkan bahwa mereka tidak seburuk itu gitu. Selain itu ada Prancis ya, Prancis juga tidak bisa memainkan Karim Benzema yang cedera. Ini sebenarnya Benzema pasti inti gitu ya. Tapi tanpa Karim Benzema ada Olivier Giroud dan dipanggil gitu. Dan tentunya untuk lini depan ada juga pastinya Prancis akan mengandalkan Mbappe ya, Mbappe. Selain itu masih ada juga nama baru gitu di timnas Prancis. Selain Prancis, ada juga Argentina dan juga Jerman ya. Untuk Argentina mungkin yang pantas diragukan hanya Paulo Dybala ya. Sedangkan sisanya ada nama-nama baru seperti Thiago Almada dari klub MLS Atlanta United ya. Dan sisanya nama-nama lama, Joaquin Correa, Lautaro Martinez. Terus pertahanan Argentina juga ada Lisandro Martinez yang mungkin akan mencoba bersaing dengan Nicolas Tagliafico atau Nicolas Otamendi ya untuk posisi bek tengah atau fullback. Demikian teman-teman ulasan saya soal pemain-pemain yang sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia. UEFA Nations League dan laga uji coba adalah ujang pamer untuk mereka agar bisa terpilih menjadi skuad akhir di Piala Dunia 2022. Terima kasih dan salam olahraga.